Action. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. Baik, jadi apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai konsep fisika. Materinya itu adalah perubahan energi pada kincir. Sebelum itu mungkin itunya dulu persiapan baru kita upload. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita absen dulu ya. Ya Pak. Dimas Sagena, Hadir Pak. Ferdi, Hadir Pak. Ardi, Hadir Pak. Nur Effendi, Hadir Pak. Christian Gebrianto. Hadir Pak. Baik, hari semua ya. Hadir Pak. Ya Pak. Jadi hari ini seperti yang tadi saya bilang ya, kalau kita akan masuk ke materi perubahan energi pada kincir yang terjadi pada kincir angin. Nah sebelum itu saya mau bertanya, dari kalian ada yang tahu tidak salah satu pemanfaatan untuk mengubah energi pada kincir angin itu agar bermanfaat? Jadi sumber tenaga Iya, Listrik Pak. apa itu bentuknya? kincir air. Dari angin listrik. Dari energi angin, Dari energi listrik. Pak. Ya. Contohnya seperti yang ada di Sulawesi Selatan Pak. Yang Oh pernah lihat secara langsung? di secara lewat HP juga. Video Pak. Iya. Virtual. Virtual Pak. Virtual. Jadi intinya ya, salah satu pemanfaatannya itu yang pernah dibuat oleh manusia adalah kincir angin. Nah yang pertama kalian harus tahu terlebih dahulu bahwa energi merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan manusia. Hampir seluruh aktivitas dalam kehidupan modern, mulai dari kebutuhan rumah tangga, transportasi, komunikasi, industri, dan bahkan hingga teknologi berkala besar-besaran bergantung pada ketersediaan energi. Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan teknologi, kebutuhan terhadap energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara juga masih sangat tinggi. Ketersediaan maupun dampaknya terhadap lingkungan, penggunaan energi fosil yang berlebihan telah menyebabkan berbagai permasalahan, seperti pengembangan energi terbarukan menjadi sebuah kebutuhan mendesak dalam menciptakan sistem energi yang berkelanjutan. Nah, salah satu energi terbarukan yang banyak dikembangkan adalah energi angin. Energi angin ini memiliki kelebihan karena bersifat bersih, tidak menghasilkan polusi, tersedia secara alami, dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Teknologi pemanfaatan energi angin telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Mulai dari penggunaan layar pada kapal laut, terus hingga pengoperasian kincir angin tradisional untuk
menggiling gandum atau memompa air. Kincir angin merupakan perangkat mekanik yang memanfaatkan energi kinetik angin untuk menghasilkan energi mekanik melalui putaran batu-batunya. Konsep ini merupakan penerapan langsung ilmu fisika, khususnya mengenai perubahan energi gaya, torsi, dan gravitasi. Nah, sebelum itu ada yang tahu tidak bagaimana proses perubahan energi yang terjadi pada kincir angin? Bagaimana cara kerja dinamanya tersebut? Jika dinamo berputar, maka siswa akan menghasilkan energi. Secara singkatnya memang seperti itu. Tapi ada beberapa langkah-langkah yang terjadi di dalam generator dan nantinya akan kita pelajari. Terus energi apa saja yang terlibat dalam mekanisme kerja kincir angin? Belum tahu Pak. Jadi nanti kita akan bahas itu juga. Terus bagaimana penerapan konsep fisika dalam sistem kerja kincir angin pada kehidupan sehari-hari? Apa yang tadi kalian jawab? Pemanfaatan energi angin ini. Pembangkit tenaga listrik. Terus faktor apa saja yang mempengaruhi efisiensi konversi energi pada kincir angin? Nah, ini akan kita bahas ya. Terlebih dahulu kita masuk ke tujuan pembelajaran ini. Nah, tujuannya adalah menjelaskan proses perubahan energi yang terjadi pada kincir angin. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis energi yang terlibat dalam kinerja kincir angin. Dan yang ketiga, mendeskripsikan penerapan konsep fisika dasar dalam mekanisme kerja kincir angin. Dan yang terakhir adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi konversi energi dari angin menjadi energi mekanik. Nah, manfaat dari kita mempelajari materi ini sendiri, yang pertama itu dapat menambah pemahaman kalian mengenai konsep fisika dasar, khususnya mengenai energi kinetik, torsi, dan juga gravitasi. Yang kedua, memberikan wawasan ilmiah mengenai proses konversi energi dalam sistem sederhana seperti kincir angin. Dan selanjutnya menjadi referensi pembelajaran bagi kalian siswa-siswa dalam memahami penerapan konsep fisika dalam kehidupan nyata. Lalu memberikan gambaran dasar mengenai teknologi energi terbarukan yang dapat dikembangkan di masa depan. Dan yang terakhir, menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Secara fisika, proses perubahan energi. Jadi kita akan membahas proses perubahan energi pada kincir angin. Ya, itu bergantung pada kecepatan angin. Jadi semakin kencang anginnya, tentu baling-balingnya itu akan semakin cepat berputar. Ada massa udara yang bergerak, luas area satuan kincir, desain aerodinamis baling-baling, dan sudut serang bila. Bila kincir angin modern dibentuk menyerupai airfoil. Nanti itu kalian bisa cari di Google bentuk airfoil ya. Ya Pak. Untuk meningkatkan gaya angkat dan menurunkan gaya hambat sehingga putaran menjadi lebih stabil dan efisien. Nah, perubahan kecil pada sudut serang dapat menyebabkan perbedaan besar pada torsi yang dihasilkan. Yang berarti semakin cepat tepat sudutnya, semakin besar energi mekanik yang dapat dihasilkan dari energi angin yang tersedia. Oleh karena itu, pembelajaran tentang desain dan sudut bilah ini terus dikembangkan untuk menemukan konfigurasi yang paling efisien pada kondisi angin rendah maupun tinggi. Nah, dalam pelajaran fisika, kincir angin menjadi salah satu media eksperimen yang sangat relevan karena mampu memperlihatkan konsep dasar seperti energi kinetik, gaya angkat, torsi, mekanika, rotasi, dan efisiensi energi secara langsung.
Sistem kincir angin ini skalanya kecil, terbukti efektif digunakan di sekolah maupun perguruan tinggi sebagai model sederhana untuk memahami konsep perubahan energi. Nah, pembelajarannya juga sejumlah penelitian terbaru juga menyoroti perkembangan material pada bilah kincir angin yang semakin ringan namun kuat. Penggunaan material komposit seperti fiberglass, resin polimer, dan material karbon memungkinkan bilah gerak lebih responsif terhadap angin dan menghasilkan efisiensi lebih tinggi dibandingkan kayu tradisional. Nah, inovasi ini menunjukkan bahwa pengembangan teknologi energi angin tidak hanya terkait dengan desain bentuk, tetapi juga pemilihan material yang tepat. Bahkan penelitian yang terbaru telah mampu mempertahankan kestabilan putaran pada kecepatan angin rendah sehingga cocok untuk kegiatan eksperimen di laboratorium pendidikan. Nah, untuk pemanfaatan energi angin sebagai sumber energi alternatif juga berkaitan dengan isu lingkungan global, terutama dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang menghasilkan emisi karbon tinggi. Menurut buku yang pernah saya baca, menyatakan bahwa daerah pesisir Indonesia itu memiliki potensi energi angin yang sangat besar. Untuk dikembangkan sebagai pembangkit listrik lokal. Selain itu, dari sisi ekonomi, energi angin dianggap lebih rendah lingkungan dan memiliki biaya operasional yang relatif rendah. Dan setelah instalasi awal dilakukan, pengembangan energi angin juga diperkuat oleh kajian akademik yang menegaskan pentingnya penggunaan energi terbarukan sebagai langkah strategis dalam transisi energi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme dasar perubahan energi pada kincir angin. Nah, ini bisa kalian catat ya sambil saya jelaskan. Nah, berdasarkan kincir angin itu bekerja melalui proses konversi energi dari energi kinetik. Ada yang bahas tidak? Oh, ada jadi. Ayo Pak. Pak, izin Pak. Kenapa? Terus. Ya. Ada yang bisa urus dulunya? Ayo Pak, saya dulu.
mekanisme dasar perubahan energi pada kincir angin. Nah, yang pertama itu dimulai dari proses konversi energi dari energi kinetik energi kinetik ini tuh masih berupa angin ya. Iya Pak. Terus diubah menjadi energi mekanik. Nah, perubahan Assalamualaikum. perubahan ini tuh terjadi pada saat baling-baling itu berputar. Energi kinetik angin ini menjadi energi mekanik pada baling-baling. Kemudian berpotensi diubah menjadi energi listrik melalui generator. Jadi tadi energi kinetik berupa angin diubah menjadi energi mekanik atau energi gerak di saat baling-balingnya berputar, dan energi mekanik diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Oke. Oke, sudah paham kan mengenai oh ya, bisa dicatatnya. Iya Pak. Mengenai mekanisme dasar perubahan energi pada kincir angin. Oke, dicatatnya sambil saya menjelaskan juga. Oke, energi kinetik angin dipengaruhi oleh kecepatan angin, lalu massa jenis udara dan luas satuan bilah kincir. Saat ingin menabrak bilah, terjadi gaya dorong yang menyebabkan baling-baling berputar. Proses ini sejalan dengan prinsip hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya diubah bentuknya. Lalu kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi kincir angin. Berdasarkan gabungan-gabungan literatur dan analisis tim, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi seberapa besar energi angin dapat diubah menjadi energi mekanik. Yang pertama itu yang pertama adalah kecepatan dan konsistensi angin. Yang kedua, luas penampang baling-baling. Dan yang ketiga, desain aerodinamik baling-baling.
Dan yang terakhir adalah sudut kemiringan dari baling-baling itu. Nah, dari keempat faktor ini ada yang bisa menjelaskan bagaimana dia bisa berpengaruh terhadap efisiensi pencernaan. Ada yang bisa menjelaskan? Tidak ada. Tidak? Oke, kalau gitu langsung saya jelaskan ini. Iya Pak. Pak, yang pertama, kecepatan dan konsistensi angin. Jadi kecepatan angin yang tinggi dan stabil itu dapat menghasilkan energi yang lebih besar. Namun angin yang terlalu kencang juga dapat merusak struktur badan. Jadi ketika angin itu kencang juga itu tidak bagus, karena itu yang dapat merusak sistem yang ada di dalam kincir angin. Lalu yang kedua, luas penampang baling-baling. Nah, semakin luas area sapuan baling-baling atau luas penampang baling-baling ini, maka semakin banyak energi angin yang dapat ditangkap. Nah, yang ketiga adalah desain aerodinamik. Itu merupakan bilah yang didesain dengan profil aerofil atau lebih efisien dan dalam menangkap gaya angin dan mengurangi turbulensi. Dan yang terakhir itu sudut kemiringan baling-baling. Nah, sudut yang lebih optimal dapat membersihkan torsi maksimal. Sudut yang tidak tepat dapat mengakibatkan kehilangan energi. Nah, ini dia untuk faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dari kincir angin. Berikutnya mungkin kita masuk ke kenapa energi angin itu bisa hemat dan juga bersih. Nah, kita tahu sendiri bahwa kincir angin ini dapat merubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik melalui putaran baling-baling. Nah, putaran ini dapat digunakan untuk menggerakkan pompa air, alat mekanika sederhana, atau menghasilkan listrik melalui generator. Nah, kenapa energi angin ini hemat dan juga bersih? Yang pertama, energi angin ini tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan tidak membutuhkan bahan bakar fosil. Selain itu, angin tersedia secara alami, tidak akan habis, dan biaya operasional kincir angin sangatlah rendah setelah proses instalasi selesai, sehingga menjadikannya sumber energi yang hemat, ramah lingkungan. Nah, dampak nyatanya bagi lingkungan adalah pemanfaatan energi angin mampu mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menurunkan emisi karbon, dan mendukung peralihan menuju energi bersih. Teknologi kincir angin ini juga sangat cocok diterapkan di wilayah pedesaan atau daerah pesisir yang memiliki potensi angin tinggi. Selanjutnya mungkin kita akan membahas mengenai sejarah daripada kincir angin ini. Yang pertama, perkembangan teknologi kincir angin itu dari masa ke masa menunjukkan konsep fisika itu dapat dikembangkan menjadi inovasi nyata yang bernilai tinggi. Kincir angin tradisional dengan baling-baling kayu kini berevolusi menjadi turbin angin modern dengan desain aerodinamis berbahan komposit yang lebih efisien. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya pemahaman mendalam terhadap perubahan energi yang terjadi pada perangkat kincir angin tersebut. Nah, dengan memahami prinsip perubahan energi pada kincir angin ini yang telah kita bahas, kalian itu dapat memperoleh wawasan teoritis tetapi juga memahami relevansi ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini juga memberikan kesadaran mengenai pentingnya penggunaan energi terbarukan untuk
terbarukan untuk menjawab tantangan global terkait krisis energi dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu pembahasan ini perubahan energi pada kincir angin sangat penting dilakukan sebagai bagian dari proses pembelajaran fisika dasar yang aplikatif, kontekstual, dan mendukung perkembangan teknologi di masa depan. Nah, pemanfaatan energi angin juga sebagai sumber energi alternatif juga berkaitan dengan isu lingkungan global, terutama dalam upaya mengenai ketergantungan terhadap energi fosil yang memiliki emisi karbon tinggi. Dengan demikian, kincir angin ini memperlihatkan bahwa tidak hanya relevan dalam konteks historis, tetapi juga memiliki peran penting dalam pengembangan teknologi era modern. Nah, selain itu, aspek teknis dalam penerapan pada pembelajaran ini, kincir angin juga memiliki pengaruh kondisi lingkungan terhadap performa alat. Kecepatan angin di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh topografi, ketinggian, suhu permukaan, dan kondisi cuaca harian. Wilayah dengan kontur datar, area terbuka, dan sedikit penghalang seperti perpohonan atau bangunan penting dalam perencanaan kincir angin ini memiliki potensi menghasilkan kecepatan angin yang lebih stabil. Hal ini sangat penting dalam perencanaan kincir angin skala kecil, karena fluktuasi angin dapat mempengaruhi ketepatan hasil pengamatan siswa. Oleh sebab itu, dalam beberapa penelitian, penggunaan kipas angin sebagai sumber hembusan angin buatan menjadi alternatif untuk menjaga kestabilan variabel eksperimen. Nah, efisiensi konversi energi pada kincir angin juga dipengaruhi oleh bentuk rotor. Turbin angin modern umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu turbin angin sumbu horizontal dan turbin angin vertikal. Memiliki efisiensi lebih tinggi karena turbin angin sumbu horizontal memiliki efisiensi lebih tinggi karena mampu memanfaatkan gaya angkat secara optimal, sedangkan turbin angin sumbu vertikal memiliki keuntungan pada arah angin yang tidak menentu karena dapat berputar dari segala arah tanpa perlu sistem pengarah. Nah, pada eksperimen pendidikan, kedua jenis ini sering dibandingkan untuk menunjukkan perbedaan gaya yang bekerja, karakteristik putaran, serta efisiensi mekanik dalam melengkapi energi angin. Perbandingan ini memperkaya wawasan kalian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah sistem konversi energi. Nah, dalam konteks pendidikan tinggi, penelitian tentang perubahan energi pada kincir angin juga menjadi penting karena menginstruksikan banyak konsep fisika dasar seperti dinamika fluida, mekanika rotasi, usaha energi, dan aerodinamika. Selain itu, perkembangan teknologi simulasi juga memberikan kontribusi besar dalam kajian energi angin. Software simulasi berbasis fluid dynamics mulai banyak digunakan untuk menganalisis aliran udara sekitar bila kincir. Nah, selanjutnya mungkin saya akan memberikan soal kepada adik-adik sekalian, jadi mohon dikerjakan mungkin di bukunya. Ya. Soalnya akan saya tulis dulu kan.
15 menit. Sekitar ini. Langsung 15 menit. Lima menit lah. Bagaimana? Sudah selesai? Atau belum? Nomor nih Pak. Kondisi jadikan PR-nya. Baik Pak.
kita bertemu minggu depan. Jadi untuk saran kita masuk ke yang berikutnya, mungkin untuk kesimpulan dari pembelajaran ini. Yang pertama, dari pembelajaran ini kita bisa tahu bahwa konsep perubahan energi pada kincir angin memiliki penerapan luas dalam kehidupan sehari-hari. Seperti di wilayah yang memiliki potensi angin besar, kincir angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik skala kecil maupun besar. Selain itu, pemahaman mengenai efisiensi energi dan desain aerodinamika dapat diterapkan dalam pembaruan alat-alat sederhana seperti mainan kincir, ventilasi bertenaga angin, hingga penyimpanan otomatis berbasis energi mekanik. Dengan demikian, pembelajaran ini tidak hanya memberikan wawasan fisika, tetapi juga menunjukkan relevansi penerapan ilmu dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, dari pembelajaran ini kita dapat menyimpulkan bahwa kincir angin itu merupakan salah satu teknologi sederhana yang mampu menunjukkan proses perubahan energi secara jelas. Tadi energi kinetik, mekanik, energi listrik. Nah, itu adalah salah satu teknologi sederhana yang mampu menunjukkan proses perubahan energi secara jelas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, energi kinetik angin dikonversi menjadi energi mekanik berupa putaran baling-baling, dan pada sistem turbin modern dapat diubah kembali menjadi energi listrik. Proses ini menggambarkan penerapan nyata konsep-konsep fisika seperti hukum kekekalan energi, dinamika rotasi, momen gaya, serta prinsip hidrodinamis. Nah, dari pembelajaran ini juga kita dapat tahu bahwa perubahan energi kincir angin dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti yang sudah saya tulis di atas, yaitu kecepatan angin, desain aerodinamika, luas saluran baling-baling, sudut kemiringan bilah, serta momen inersia baling-baling. Observasi sederhana yang dilakukan yang kalian telah lakukan, yang telah lakukan mendukung pembelajaran ini. Pertama, terkait pengaruh kecepatan angin dan sudut bilah terhadap kecepatan putaran bujang. Selanjutnya, berdasarkan pembelajaran ini, kalian bisa tahu energi memiliki berbagai bentuk dan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang sumber, perubahan, dan pemanfaatannya membantu efisiensi serta mendukung keberlanjutan secara keseluruhan. Lalu pembelajaran ini juga menegaskan bahwa kincir angin merupakan contoh penerapan konsep fisika yang mudah dipahami dan relevan dengan pembelajaran energi serta teknologi ramah lingkungan. Selain sebagai alat pembelajaran, kincir angin ini juga memiliki potensi pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada daerah yang memiliki potensi angin yang memadai. Nah, dari saya sendiri saya harap untuk materi ini kalian bisa memahaminya dengan baik dan dapat suatu hari nanti dapat mengimplementasikannya di dalam kehidupan nyata. Jadi untuk pertemuan hari ini kita bisa akhiri, mungkin dari ketuanya pimpin. Sebelum istirahat, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Kasih Pak. Kasih Pak. Ya pakai. Kasih Pak.